Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana anak-anakku semua? Sehat? Insyaallah sehat semua. Sudah sarapan ya? Sudah mandi dan kembali kita beraktivitas dalam kegiatan PJJ mata pelajaran SKI di kelas 8. Kalau tidak salah ini sudah pertemuan kedua ya. Kemarin pertemuan pertama kita mulai dengan Google Meet ya. Jadi saya langsung berbincang dengan kalian sama dengan tatap muka, cuma dari jarak jauh. Ya. Sekarang kalian tinggal menonton video saya pembelajaran ini dan kamu ikuti ya sampai tuntas. Jangan sepotong-sepotong, sampai tuntas materi yang saya berikan. Jadi melanjutkan materi yang kemarin tentang dinasti Abbasiyah. Si Abbasiyah kamu sudah paham semuanya, berdirinya, tokoh-tokohnya. Ya, kemarin juga sudah sebagian saya sudah tanyakan. Ya, saya sudah berinteraksi ya dengan kalian, beraudiensi ya antara satu dengan yang lain. Alhamdulillah ya, ada juga yang sudah paham ya, dinasti kenapa bisa berdiri dinasti Abbasiyah ya, kemudian berdirinya karena apa, siapa tokohnya dalam pembentukan Daulah Abbasiyah, langkah apa yang dilakukan oleh Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah, kemudian silsilah Bani Abbasiyah apa saja. Sekarang kita mencoba ya, kemarin sudah satu persatu kita tahu sejarah tentang pendiri dari Bani Abbasiyah, dari mulai Muhammad bin Ali, Abdullah bin Muhammad sampai Abu Muslim Al-Khurasani. Sekarang kita mencoba di mana sih pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama kali wajar ya apabila suatu ibu kota negara berpindah-pindah. Kita juga pernah mendengar Indonesia juga akan pindah kota ya, ibu kotanya dari Jakarta mau pindah ke Kalimantan. Sekarang sedang dibangun. Nanti ada kota baru di sana yang dulunya hutan disulap menjadi kota. Ya. Sama dengan Jakarta mungkin dulunya. Jakarta tetap sekarang dijadikan kota bisnis, ya, perumahan dan sebagainya. Roda ekonomi tetap berpusat di Jakarta. Itu rencananya. Kalau kita kembali kepada dinasti atau kerajaan pada waktu itu yang dari dinasti Abbasiyah, itu ibu kotanya memang selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu tadi yang saya bilang, perpindahan ini tidak hanya terjadi pada dinasti Abbasiyah. Sekarang ini banyak sekali negara-negara yang berpindah-pindah ibu kotanya. Tapi memang memerlukan waktu yang lama, tidak relatif singkat. Ya. Jadi perpindahan itu tergantung pada dasar pertimbangan para pemimpinnya. Antara lain jelas ini pertimbangannya dilihat dari pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, pendidikan, ya. Jadi demikian pula yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Sejak berdirinya sudah terjadi perpindahan ibu kota di berbagai tempat. Yang pernah menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah, yang pertama kota Kufah. Itu kota pertama pemerintahan kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Di Kufah inilah ya pemimpin pertama atau khalifah pertama Abul Hasan membangun istana yang terkenal dengan nama Istana Hashimiyah. Kemudian yang kedua kota Hirah. Hirah transit artinya merupakan tempat bagi Daulah Abbasiyah itu, karena perpindahan kota itu sementara agar mereka dapat segera meninggalkan Kufah. Kemudian kota Anbar ini dibangun oleh Raja Persia
yang menetap pada Daulah Abbasiyah karena perpindahan kota itu sementara agar mereka juga dapat segera meninggalkan Huffa. Ambar ini ketika masih di bawah kekuasaan Abul Hasan As-Saffah memperbarui kota tersebut, kemudian diberi nama Hasimiyah II. Hasimiyah pertama adanya di Hira, Hasimiyah kedua adanya di Ambar. Jadi Abu Hasan ini tinggal di istana ini sampai akhir hayatnya. Kemudian pernah juga di kota Baghdad. Ini kota Baghdad terakhir nih ya. Pertimbangan memilih kota Baghdad yang sekarang ada di negara Irak adalah yang pertama, ada beberapa unsur ya. Pertimbangan karena terus terjadi pemberontakan di kota Ruwaidah antara pengikut Abu Muslim Al-Khurasani yang ingin membalas kematian Abu Muslim Al-Khurasani. Muslim Al-Khurasani kan pada waktu itu dihukum mati. Nah, udah ini akan seperti itu. Kemudian Baghdad merupakan tempat berudara segar dengan keindahan kotanya. Waduh, Baghdad terkenal itu. Alam segar, kota enak, sejuk, kan wah, di tengah-tengah pegunungan ya. Kalau sekarang kita lihat di Bandung lah seperti itu. Kalau Jakarta mah nggak bisa ya, nggak dingin, Jakarta mah panas karena dekat laut. Ya, jadi tempat strategis sehingga mudah untuk saling komunikasi dengan bangsa lain. Ya, daerahnya juga strategis, mudah ya untuk disinggahi dari mana saja. Banyak juga terdapat tambang, sumber alam lainnya untuk keperluan hidup. Ya, petinggi pemerintahan, kemudian seluruh warga masyarakat. Karena kota ini terletak di sisi sungai Efrat dan Tigris yang merupakan kota kuno yang dibangun oleh orang-orang Persia. Kota ini merupakan kota pusat perdagangan, didatangi oleh pedagang-pedagang seluruh pelosok dunia, terutama dari Cina, yang juga ikut meramaikan perkembangan perekonomian kota Baghdad. Arsitek yang dipercaya untuk membangun kota Baghdad adalah arsitek-arsitek yang terkenal, antara lain Hajjaj bin Arta, Amran bin Wardah. Setelah perencanaan matang, ada maketnya ya, kemudian barulah dibuat pada masa Khalifah Al-Mansur ya, yang mengerahkan banyak para arsitek dan para ahli berbagai bidang yang berpengalaman ya, misalnya dari Syam, Mosul, Basrah, Kufah, semua kota-kota besar yang ada di Irak dikerahkan, para ahlinya dikerahkan, termasuk juga kota Wasil dan kota Dailami ya, untuk membangun pusat perkotaan di Baghdad. Ini pengerahannya sampai mencapai 100.000 orang untuk membangun kota Baghdad ini. Pembangunannya juga diiringi oleh upacara kenegaraan yang sampai meriah pada waktu itu. Peletakan batu pertamanya ya itu langsung dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur. Meliputi para menteri juga ikut, petinggi-petinggi lainnya, para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kota Baghdad semuanya ikut ya, untuk kebersamaan dalam rangka membangun kota Baghdad sebagai pusat ya dari pemerintahan, perdagangan, ya pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan, sejarah singkat ya tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Kalian dari awal kan sudah memahami siapa tokoh-tokoh pendirinya, kenapa dinasti Abbasiyah bisa berdiri, ya. Kemudian pusat pemerintahannya yang berpindah-pindah, kalau zaman dulu namanya nomaden ya, pindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Itu kan dilihat dari perkembangan zaman, kemudian dilihat dari sisi ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya,
pertahanan, keamanan, semuanya dari beberapa aspek. Sama ketika Indonesia memindahkan ibu kota Jakarta ke Pulau Kalimantan, itu juga dilihat dari berbagai aspek. Ya, nah, itu makanya di sana harus siap, sudah mulai dibangun gedung-gedung, ya, pusat pemerintahan, ya, buat wakil-wakil rakyat, kemudian airport, kemudian pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan tol, ya, itu dulu hutan disulap menjadi ibu kota negara. Begitu pula pada zaman dahulu sama seperti itu, ya. Semuanya di dalam rangka mengembangkan, ya, supaya dinasti Abbasiyah bisa dikenal. Karena kalau membangunnya di hutan tapi tidak ada akses jalan, terutama perhubungannya, ya ini sulit buat negara-negara lain. Karena yang namanya buat negara juga kan harus ada hubungan dengan negara-negara lain. Sama Indonesia juga kan ada hubungan perdagangan misalnya dengan sesama negara ASEAN, sesama negara, kan ada kerjasama itu, ada bilateral, ada multilateral. Kalau bilateral antara satu negara dengan satu negara, jadi dua negara itu namanya bilateral. Tapi kalau multi, berbagai macam negara, termasuk yang hubungannya kecil. Kalau Indonesia itu ASEAN, ya, Asia Tenggara, Association of Southeast Asian Nation. Nah, itu kan lingkupnya hanya Asia Tenggara. Kalian juga paham kan negara-negara Asia Tenggara kalau kita belajar IPS, ya, IPS kan ada IPS sejarah, IPS ekonomi, ya. Nah, itu kamu bisa melihat, itu bisa tahu. Ada Malaysia, Indonesia, negara-negara serumbu kan dengan Malaysia kan bahasanya hampir sama, ya. Kecuali kalau sudah ke Burma, Muang Thai, Vietnam, ya. Kalau Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam itu hampir sama. Makanya dinamakan negara serumbu. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan, ya. Untuk kelas 8 memang ada tugas dari saya. Cuma tugasnya di LKS, ya. Di LKS halaman 10. Nanti dibuka LKS halaman 10 sampai halaman 13. Pilihan gandanya saja, ya. Pilihan ganda nanti kamu kerjakan, ya. Kamu kerjakan itu tugasnya. Kamu tulis, tapi kamu dikerjakan dua-duanya nih. Kalau di buku tulis isinya saja, nanti kirim ke saya, ya. Kalau di LKS udah itu aja nanti. Sebab nanti sewaktu-waktu di akhir saya akan melihat hasil dari LKS-nya. Isi enggak, jadi ada dua nilai nanti. Nilai di LKS sama nilai di buku. Kalau di buku isinya aja. Ya, itu yang saya tugaskan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.